Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Hoirani dari kelas 5 MIN dengan NIM 06234833 program studi Manajemen Informatika. Video ini saya buat untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum keamanan komputer dengan pembahasan materi kriptografi. Keamanan komputer adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, data, dan jaringan dari ancaman seperti pencurian data, perusakan, dan penyalahgunaan. Di era digital sekarang, hampir semua aktivitas menggunakan data, mulai dari transaksi online, media sosial, hingga sistem informasi perusahaan. Karena itu, keamanan data menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua, mengapa kriptografi sangat penting? Kriptografi sangat penting karena berfungsi untuk mengamankan data dari akses yang tidak sah. Dengan kriptografi, data yang semula dapat dibaca atau plain text diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami, yaitu ciphertext. Hanya pihak yang memiliki kunci yang tepat yang bisa membacanya kembali. Pengertian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, yaitu ciphertext. Adapun tujuan utama kriptografi yaitu meliputi confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan data agar hanya pihak yang berhak yang bisa membaca. Yang kedua, integrity, yaitu memastikan data tidak diubah tanpa sepengetahuan. Yang ketiga, ada authentication, yaitu memastikan identitas pengirim data itu benar. Yang terakhir ada non-repudiation, yaitu mencegah pengirim menyangkal bahwa mereka pernah mengirim data. Sejarah kriptografi. Yang pertama, kriptografi klasik yaitu Caesar Cipher. Kriptografi telah digunakan sejak zaman kuno, salah satunya melalui Caesar Cipher, yaitu teknik menggeser huruf dalam pesan untuk menyembunyikan arti sebenarnya sehingga hanya penerima tertentu yang dapat memahaminya. Yang kedua, perkembangan kriptografi modern. Dengan perkembangannya teknologi dan komputer, kriptografi berubah menjadi sistem yang berbasis matematika kompleks. Lahir algoritma modern seperti DES, AES, dan RSA yang menawarkan tingkat keamanan lebih tinggi dibanding metode klasik. Yang ketiga, penggunaan kriptografi saat ini. Saat ini, kriptografi menjadi fondasi keamanan digital yang digunakan pada HTTPS, perbankan online, email, media sosial, transaksi elektronik, tanda tangan digital, serta berbagai sistem informasi yang melindungi data dan komunikasi agar tetap aman dan rahasia. Jenis-jenis kriptografi. Yang pertama, kriptografi simetris. Pada metode ini, pengiriman dan penerima menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Contohnya adalah AES dan DES. Kelebihannya, prosesnya cepat, tetapi kelemahannya adalah distribusi kunci harus sangat aman. Yang kedua, kriptografi asimetris. Metode ini menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan untuk enkripsi, sedangkan kunci privat digunakan untuk dekripsi. Contoh algoritmanya adalah RSA dan ECC. Metode ini hanya digunakan pada sistem keamanan internet seperti HTTPS. Fungsi hash adalah jenis ketiga. Hash adalah proses satu arah yang mengubah data menjadi kode unik. Contohnya SHA-256 dan MD5. Hash sering digunakan untuk verifikasi password dan pengecekan integritas file. Enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data asli yaitu plain text menjadi teks acak yang tidak dapat dibaca yaitu ciphertext menggunakan algoritma dan kunci tertentu.
Deskripsi adalah proses kebalikannya, yaitu mengubah ciphertext kembali menjadi plain text sehingga bisa dibaca kembali oleh penerima yang sah. Alur prosesnya yaitu plain text menjadi enkripsi, menjadi ciphertext, dekripsi, dan plain text lagi. Plain text adalah data asli, misalnya pesan teks biasa. Enkripsi adalah proses pengacakan data. Ciphertext adalah hasil enkripsi berupa teks acak. Dekripsi adalah proses pengembalikannya ke bentuk asli. Tujuannya adalah agar data tetap aman saat dikirim atau disimpan. Berikut contoh alur proses pengiriman data enkripsi. Alur pertama yaitu pengirim membuat pesan, yaitu plain text. Pada awalnya pengirim menulis pesan biasa yang dapat dibaca semua orang. Pesan ini disebut plain text, yaitu data asli yang masih terbaca. Yang kedua, pesan dienkripsi menggunakan kunci. Sebelum dikirim, pesan tersebut diproses menggunakan kunci enkripsi, yaitu mengubah plain text menjadi bentuk acak. Hasilnya akan menjadi ciphertext, yaitu teks acak yang tidak dapat dibaca manusia. Alur yang ketiga, ciphertext dikirim ke penerima. Pesan yang sudah terenkripsi atau ciphertext dikirim lewat jaringan, misalnya melalui internet, email, aplikasi chat, dan sebagainya. Yang diterima penerima adalah ciphertext, bukan pesan asli. Kemudian penerima melakukan dekripsi. Setelah pesan sampai ke penerima menggunakan kunci dekripsi, lalu ciphertext diproses kembali dan hasilnya berubah lagi menjadi plain text. Hanya penerima yang memiliki kunci yang bisa membuka pesan. Alur yang terakhir, pesan kembali terbaca. Setelah didekripsi, pesan kembali menjadi bentuk aslinya. Seperti contoh di gambar, sekarang pesan tersebut bisa dibaca oleh penerima. Pada program ini menggunakan metode Caesar-Cipher untuk enkripsi dan dekripsi. Pada fungsi encrypt, setiap huruf pada plain text digeser sebanyak 3 posisi. Misalnya, A menjadi D. Jika karakter bukan huruf seperti spasi, maka tidak diubah. Fungsi decrypt bekerja sebaliknya, yaitu menggeser huruf kembali 3 langkah sehingga teks terenkripsi bisa menjadi teks asli lagi. Di bagian akhir program, plain text hello world dienkripsi menjadi ciphertext, lalu didekripsi kembali. Hasilnya ditampilkan berupa teks asli, teks enkripsi, dan teks yang sudah dikembalikan. Perbedaan HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol tanpa enkripsi. Saat kita login di website HTTP, data seperti username dan password dikirim dalam bentuk asli atau plain text. Jadi, jika ada orang yang menyadap jaringan, data tersebut bisa langsung dibaca. Jadi, HTTP tidak aman untuk data penting. Adapun HTTPS sudah menggunakan enkripsi. Data yang dikirim akan diacak terlebih dahulu menjadi ciphertext, sehingga orang lain tidak bisa membaca isinya. Hanya server yang sah yang bisa membuka kembali data tersebut. Karena itu, HTTPS lebih aman, apalagi untuk login, transaksi, dan data pribadi. Pada gambar ini terlihat perbedaan antara HTTP dan HTTPS. Di sebelah kiri adalah contoh HTTP yang tidak aman. Misalnya kita login ke website dengan alamat HTTP tanpa S, saat kita mengirim username dan password, data tersebut dikirim dalam bentuk asli. Jika ada orang yang menyadap jaringan, mereka bisa langsung melihat isi datanya. Sedangkan di sebelah kanan adalah HTTPS yang sudah aman. Website menggunakan enkripsi, sehingga walaupun kita mengirim username dan password yang sama, datanya akan diubah menjadi kode acak. Orang lain tidak bisa membaca isi data tersebut. Jadi kesimpulannya, HTTP seperti pesan terbuka, sedangkan HTTPS adalah pesan yang dikunci agar aman.
Pada slide ini kita bisa melihat perbedaan antara data yang tidak terenkripsi dan data yang terenkripsi. Di bagian kiri adalah data yang tidak terenkripsi atau plain text. Data dikirim dalam bentuk asli, misalnya nama, email, dan password. Jika seseorang menyadap jaringan, maka semua informasi tersebut tetap terlihat jelas. Sedangkan di sebelah kanan adalah data terenkripsi atau ciphertext. Sebelum dikirim, data diacak terlebih dahulu menjadi kode yang tidak bisa dipahami. Hanya orang yang memiliki kunci saja yang bisa mengembalikan data tersebut ke bentuk aslinya. Jadi, plain text mudah dibaca siapa saja, sedangkan ciphertext diubah menjadi kode acak sehingga lebih aman. Kesimpulan dari materi kriptografi adalah kriptografi sangat penting karena berfungsi melindungi data dan informasi dari akses pihak yang tidak berwenang. Dengan kriptografi, data yang tadinya berbentuk jelas diubah menjadi kode acak sehingga lebih aman ketika dikirim melalui jaringan internet. Hal ini membantu menjaga kerahasiaan data pribadi, transaksi keuangan, akun pengguna, serta berbagai informasi sensitif lainnya agar tidak mudah dicuri atau disalahgunakan. Dalam keamanan komputer, kriptografi berperan untuk memastikan 4 hal utama, yaitu kerahasiaan data, keutuhan data, keaslian identitas pengguna, dan mencegah penyangkalan terhadap tindakan digital. Kriptografi digunakan pada sistem login, enkripsi file, komunikasi online, HTTPS pada website, jaringan komputer, hingga tanda tangan digital. Dengan peran tersebut, kriptografi menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan informasi di dunia digital.